Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha Pritasari, biasa dipanggil Keisha, dengan NIM 112215669. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menginput data melalui aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita buka aplikasi SPSS yang telah kalian download di laptop kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah dibuka, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian bawah pojok kiri, yaitu ada overview, data view, dan juga variable view. Kita klik yang variable view, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa mengisi kolom name dengan variabel yang sudah tersedia. Nah, sesuai dengan data, kan ada 3 variabel nih. Yang pertama yaitu nama barang, yang kedua adalah harga pokok, kemudian yang ketiga adalah stok di gudang. Kemudian kita lanjut di bagian kolom tipe. Nah, di bagian kolom tipe ini kita ganti dengan strike ya teman-teman. Nah, apa sih gunanya kita mengganti ini? Yaitu untuk mengolah data yang tidak berhubungan dengan angka. Kemudian di bagian weight ini kita ganti angkanya menjadi 20. Mengapa kita ganti? Karena untuk berjaga-jaga jika ada nama barang yang melebihi dari 10 kata. Kemudian kita lanjut di kolom desimal. Di kolom desimal ini angkanya tetap yaitu 0. Kemudian lanjut di kolom label. Nah, di bagian kolom label ini kita samakan atau kita sesuaikan dengan variabel yang berada di kolom name. Maka kita bisa isikan kolom pertama yaitu dengan nama barang. Kemudian di bagian value dan missing kita isi dengan semua ya teman-teman. Kemudian di bagian kolom ini, nah di bagian kolom ini angka-angka ini kita samakan dengan angka yang berada di white. Berarti angka ini kita ganti dengan angka 20. Kemudian di bagian awal ini, nah di bagian awal ini ada dua pilihan yaitu live dan right. Kita pilih yang live. Kemudian di bagian measure, nah di bagian measure ini kita pilih yang nominal. Kemudian variabel yang kedua yaitu harga pokok. Tipenya kita menggunakan tipe numerik. Kemudian weight-nya kita angkanya tetap yaitu 8. Nah, di bagian desimal ini angkanya kita ganti dengan angka 0. Kemudian di bagian label kita isi dengan harga pokok. Kemudian di bagian value dan missing ini masih sama yaitu non. Kemudian di bagian kolom angkanya kita samakan dengan angka weight yaitu 8. Kemudian di bagian align ini kita ganti menjadi left. Selanjutnya untuk measure kita ganti menggunakan scale. Untuk variabel yang ketiga yaitu stok di gudang, kita menggunakan tipe tetap sama yaitu tipe numerik. Kemudian di bagian weight angkanya kita tetap sama yaitu angka 8. Namun di bagian desimal ini angkanya kita ganti dengan angka 0 ya teman-teman. Kemudian di bagian label kita isi dengan stok di gudang. Selanjutnya di bagian value dan missing tetap masih sama yaitu non. Kemudian di bagian kolom angkanya juga masih sama. Kemudian di bagian align kita ganti dengan live. Kemudian di bagian measure kita ganti dengan scale. Setelah itu, jika semua data sudah terinput, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal klik data view. Maka penampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa input data sesuai dengan data yang sudah diketahui. Dapat buku tulis dengan harga pokoknya yaitu 3.000 dan stok yang berada di gudang yaitu sejumlah
5.240. Kemudian ada juga tas punggung dengan harga pokok 80.000 dan stok di gudang sejumlah 40.000 dan seterusnya. Nah, setelah semua data sudah terinput, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menyimpan atau meng-save data yang sudah kita buat agar nantinya tidak hilang. Yaitu caranya dengan cara klik bagian file, kemudian klik save as, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita bisa mengganti nama file, kemudian bisa kita pilih folder atau tempat untuk menyimpan file tersebut. Jika sudah, maka kita klik save. Nah, setelah itu maka data tersebut telah secara otomatis tersimpan di dalam laptop kita masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.